Oke guys, setelah sebelumnya kita bisa mengakses data JSON baik dari URL maupun dari data yang di-download dalam bentuk file JSON. Kemudian kita coba tampilkan juga, atau sebaliknya ya, kita generate data JSON dari table. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyimpan data JSON ke dalam table gitu ya. Misalkan di sini saya punya link ini, file JSON ini. Ceritanya ini URL ya, walaupun di localhost. Kemudian saya ambil datanya. Kemudian setelah diambil, dimasukkan ke dalam table gitu ya. Nah, di yang file 2 ini kita coba buka teman-teman. Di file 2 ini kita punya data cukup banyak. Nah, di sini ada data banyak ya, di sini lumayan banyak untuk datanya. Nah, gimana data ini kita simpan ke dalam table? Nanti bentuknya hampir sama seperti ini. Jadi nanti kita bikin table baru. Kita copy paste aja di sini rangka dari tabelnya, kemudian nanti kita coba masukkan datanya. Jadi kita nanti ambil datanya dari file 3.json ini yang sudah kita save. Jadi di file 3 kita coba sini file 3.php. Nah, di file 3.php ini kita punya data JSON seperti ini. Nah, ini kita akan simpan ulang ke dalam table gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba siapkan dulu untuk tabelnya. Ini kita masuk di bagian ini, aktif di table zona ya, kemudian di operasi, nextnya di bawah kita coba salin table. Kita tambahin di sini zona underscore new. Kemudian struktur data saja gitu ya, jadi nggak sama datanya. Kirim, nanti otomatis di sini akan muncul table baru adalah zona new. Ini kerangkanya sama seperti yang table zona. Kita lihat strukturnya di sini teman-teman. Nah, di sini ID zona varchar 5, kemudian nama zona teks, subzona teks gitu ya. Oke, untuk tabelnya sudah kita siapkan. Berikutnya adalah kita bikin file 4 di sini. Kita bikin file baru, new file, kemudian kita simpan dengan nama file 4.php. Nah, di file 4.php ini, langkah dari penyimpanan data dari sumber file 3.json ini, nanti ada beberapa tahap ya teman-teman. Kita pertama bikin PHP dulu. Kita buat PHP-nya di sini, kemudian kita copy paste koneksi datanya. Tadi kita sudah buat di sini ya. Oke, ini kita copy koneksinya saja teman-teman. Kemudian kita paste di sini. Oke, connection sudah dibuat. Kemudian berikutnya di sini tahapan yang pertama adalah kita ambil data JSON-nya. Tahapan yang berikutnya adalah kita decode kemudian kita jadikan array, lakukan for each, atau tampilkan datanya, baru berikutnya simpan data. Oke, yang pertama kita ambil datanya. Mau dari URL secara langsung bisa, seperti yang tadi ya di file ini, file get content ini kita ambil saja seperti ini, atau misalkan langsung file 3.json juga bisa, karena file 3.json ini
sama-sama di folder yang sama gitu. Ini kita coba pakai yang URL. Berikutnya setelah kita ambil datanya, baru kita decode dulu. Kita bikin variabelnya di sini JSON aja deh. Kemudian kita decode dalam data, variabel data sama dengan JSON decode, dan kita panggil string JSON-nya di sini. Kemudian wajib di set ke dalam bentuk array asosiatif. Berarti di sini kita tambahkan true ya. Nah, setelah ini kita for each atau kita ulang datanya, kita ambil datanya, string data. Oke, sebelum kita lakukan perulangan, jadi teman-teman di sini harus memahami tipikal data yang ada di file 3.php ini. Nah, tipikal datanya di sini adalah hanya array biasa gitu ya. Jadi nggak ada sebelumnya key yang menunjukkan dia array gitu, nggak. Jadi di sini udah langsung dia array aja gitu bentuknya. Jadi di sini yang ini nih, ini array 0 ke 0, ini array ke 1, ini array ke 2, ini array ke 3 gitu. Jadi otomatis nanti pas kita melakukan atau menampilkan data di for each, kita langsung langsung lakukan perulangan semuanya. Jadi di sini kita coba for each, kemudian ini variabelnya dari string data. Kemudian kalau misalkan nih di sini kita akan mengakses salah satu array gitu ya, misalkan dia punya key sebelumnya, contoh misalkan di data.json ini, contoh yang ini nih, kita akan memasukkan hanya bagian keahliannya saja misalkan, karena di sini kan dia array, ini ada arraynya, berarti teman-teman di sini tambahkan seperti ini, kemudian masukkan keahlian gitu. Jadi nanti yang disimpan adalah data yang programming, UI UX desainnya sama graphic designer gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyimpan name, nama lengkap, umur, kelas, ini cukup seperti ini aja. Jadi nggak usah pakai key-nya. Jadi langsung di sini as misalkan value gitu. Kemudian di bawahnya di sini lakukan perulangan, baru di sini proses simpannya. Di sini kita masukkan sini aja deh. Proses simpan datanya di sini. Tapi sebelumnya kita definisikan di bawah sini. Contoh misalkan seperti ini teman-teman. String ID untuk ID zona gitu ya. Sama dengan kemudian di sini string value. Baru ini nama nama key-nya ya, nama key dari data JSON-nya. Jadi bisa kita lihat di sini ID zona itu nama key-nya, nm zona sama sub zona gitu. Jadi di sini ID zona, kemudian titik koma, berikutnya string nm untuk nama zona nanti, string value, sini nm zona, dan yang terakhir adalah string sb aja untuk sub, string value, ini sub zona. Oke ya, sudah sesuai. Jadi kita sesuaikan dengan nama-nama ini key-nya, nm zona, id zona sama sub zona. Nah, berikutnya setelah kita buat perulangannya, ini nanti akan berulang sebanyak jumlah data yang ada di file 3.json ini. Berikutnya adalah simpan dia datanya. Kita bikin query simpan di sini, string query sama dengan MySQLi query.
Kemudian di sini string connectionnya di atas, string con ini ya, koma, kemudian baru kita simpan, insert into, nama tabelnya adalah zona new. Kemudian value-nya di sini ada ID zona, koma nm zona, koma subzona, values, kita masukkan satu-satu di sini, string ID, koma string nm, koma string sb. Sudah seperti ini. Berikutnya adalah di sini kita tambahkan seperti ini ya teman-teman, MySQL error string query. Nah, jika nanti datanya berhasil disimpan, kita tampilkan echo-nya di sini. Proses simpan berhasil. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba nanti jalankan. Kita simpan. File get content sudah, JSON decode sudah, for each data as value, ID sudah, simpan data sudah. Oke. Kita coba jalankan untuk file 4.php ini. Kita coba buka di sini teman-teman. File 4.php. Oke, di sini keterangannya proses simpan berhasil. Nah, kita coba cek apakah benar-benar berhasil. Kita coba jelajah di tabel zona new. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini sudah masuk semua datanya. Jadi seperti itu untuk proses pengaksesan data JSON dari URL ini contohnya. Atau misalkan bisa juga dari file JSON-nya langsung. Kemudian dari datanya kita ambil, kemudian nanti masukkan ke dalam tabel. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini.